Baik, selamat pagi. Saya sebagai John Smith di sini selaku manajer pemasaran PT Prima Karya Bags atau dikenal juga dengan Glenn Giovan NPM 603250183. Di sini saya akan presentasi eh, menyampaikan analisis terhadap penjualan tahun 2025 serta usulan program pemasaran yang dapat kita eh, terapkan untuk kedepannya di tahun 2026. Lalu presentasi ini ditujukan untuk Direktur Pemasaran dan Manajemen Pemasaran PT Prima Karya Bags. Lalu kita langsung masuk aja ke analisisnya. Di sini ada grafik ya, sesuai data yang diberi oleh PT Prima Karya Bags. Di sini kita lihat ada grafik yang terus menurun, lalu ada laporan data ke penjualan yang presentasi perubahannya selalu, tidak selalu, tapi ini cenderung lebih ke minus ya. Lalu ada penyampaian informasi kalau ada eh, keterlambatan pengiriman barang, lalu keterbatasan barang gitu ya. Jadi konsumen mulai memberikan ulasan yang buruk. Lalu ini yang terakhir ada data tentang penghematan dana operasional. Jadi ini tuh dikurangin oleh perusahaan untuk si budget tiap divisinya. Lalu kita masuk ke masalah utama. Nah, jadi keluhan pelanggan sesuai data yang tadi, keluhan pelanggan itu semakin banyak. Yang darinya 12 keluhan di bulan Januari menjadi 50 keluhan di bulan Desember dan email bulan September terkait review buruk di e-commerce. Lalu ada kendala distribusi dan stok barang yang membuat kepercayaan customer turun. Seperti yang tadi ya, di sini dari Januari sampai Desember jatuhnya jauh banget penjualannya ya. Lalu komplain dari orang juga di sini tentang pengiriman yang terlambat dan stok yang terbatas gitu ya. Jadi banyak pelanggan yang memberikan ulasan buruk. Lalu yang terakhir pengurangan anggaran promosi berdampak langsung pada penurunan penjualan. Jadi setelah ada surat ini tanggal 10 Maret langsung di sini kita lihat turun minus 9,1 ya di bulan Aprilnya, diikuti 5,3 sebelumnya. Sebelum anggaran itu dikecilkan masih stabil di angka 4. Ini Februari minus 4,2, Maret masih minus 4,3. Lalu usulan program pemasaran tahun 2026. Jadi saya punya eh, usulan. Kita tuh harus fokus di tiga hal ini. Penguatan digital marketing dan e-commerce dengan fokus respon yang cepat terhadap keluhan, meningkatkan kualitas layanan dan pengiriman agar ulasannya tidak terlalu buruk atau meminimalisir adanya komplain yang buruk gitu. Yang kedua ada program promosi musiman dan bundling, terutama menjelang event-event hari raya besar seperti tahun ajaran baru, musim liburan, dan akhir tahun. Kenapa kita fokusnya ke promosi musiman? Soalnya tidak semua orang saat tiap hari gitu beli tas, nggak. Tapi pas lagi mau masuk sekolah, kayak naik kelas, pasti pengen sesuatu yang baru gitu. Atau musim liburan mungkin pergi ke suatu tempat, terus ngeliat tasnya eh, ada yang unik gitu ya, dibeli sebagai ya hitung-hitung juga buat sekolah juga pastinya orang tua ya. Akhir tahun juga, dimana semua orang kayak ketemuan ngasih-ngasih tas gitu misalnya ke anak kecil.
Lalu yang terakhir ada program loyalitas pelanggan seperti cashback terbatas atau pemberian voucher bila merating ulasan dengan baik. Nah, ini juga penting. Jadi sekarang tuh di zaman sekarang apalagi 2026 kita lihat eh, review itu sangat berdampak besar gitu. Jadi kadang saya sendiri aja kalau mau beli sesuatu barang di e-commerce pasti ngeliat ratingnya buruk atau bagus gitu. Jadi kenapa nggak kayak rating tuh kayak kita ngelihat ulasan dari orang yang udah beli itu gimana? Apakah kecewa atau emang bagus, emang terpercaya? Jadi salah satu yang paling penting itu ulasan dan ulasan termasuk reputasi baik gitu. Jadi harus dijaga, harus ditingkatkan. Penutupnya sebagai kesimpulan ada dua poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, penurunan penjualan di tahun 2025 disebabkan oleh keluhan pelanggan, distribusi, dan keterbatasan promosi. Seperti yang tadi di email ya, keluhan pelanggannya banyak gitu ya. Karena distribusinya juga stok batas, stok yang terbatas, jadi pelanggan juga eh pengen tapi masih terbatas gitu sih stoknya, mana si antarannya telat lagi, terus harus diperbaiki lah, terus keterbatasan promosi. Nah, ini juga disebabkan oleh ya tadi eh, dibatasi anggarannya ya per divisi. Jadi seperti yang tadi dilihat di sini, yang saya bilang seperti yang tadi ya, pas lagi ini dibatasi, si budgetnya langsung turun di sini langsung minus 9,1. Jadi ya harus apa ya untuk manajer PT Prima Karya Bags juga harus pinter-pinter mengolah budget gitu ya. Boleh diturunin cuman harus kita lihat kayak data tadi minus 9,1 itu harus kenapa itu harus ditingkatkan lagi. Mungkin budgetnya harus ditambahkan sedikit, harus dikit-dikit ditambahin sampai kita lihat eh, ada peningkatan gitu. Mana yang maksimal di situ. Terus kesimpulan yang kedua yaitu strategi pemasaran berbasis digital, promosi musiman, dan loyalitas pelanggan menjadi kunci peningkatan penjualan 2026. Seperti yang tadi ya, pemberian kayak loyalitas biar pelanggan itu kembali lagi kepada perusahaan kita dengan memberikan cashback terbatas, pemberian voucher kalau mereka ngasih rating. Jadi sama-sama menguntungkan, bagi mereka dapat potongan harga dan bagi kita juga dapat rating yang bagus itu. Itu aja, sekian dari saya. Terima kasih.